menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud padamu. Ibu Taskia ketahuan masuk rumahnya Bu Renata, dan sekarang Ibu Taskia dibawa ke kantor polisi. Tante Taskia ada di kantor polisi. Kamu sudah tahu kan semua persyaratannya. Jadi mulai sekarang jangan pernah merengek pada saya lagi. Kamu membuat saya muak. Irsat, kamu bisa kerja nggak? Masa disuruh fotokopi? Berkas bisa sampai kotor seperti ini. Memangnya kamu apakan itu berkas? Maaf, Pak. Tadi kertas-kertas itu jatuh dan terinjak-injak. Memangnya dengan kata maaf, kertas ini bisa jadi bersih? Anissa, kamu kenapa sedih? Kalau kamu ada masalah, kamu ngomong aja ke Pak Rifat. Ani jahat sama Nisa. Tadi Ani mau kasih coklat ke Nisa, tapi coklatnya dijatuhin terus diinjek-injek. Anissa nggak usah pedulikan kelakuannya Andin. Dia berbuat seperti itu karena hanya ingin membuat kamu sedih. Justru kamu harus tunjukkan kalau kamu tuh anak yang tegar. Dan dengan begitu, Andin akan merasa malu. Dan dia nggak akan pernah mengganggu kamu lagi. Anissa, kalau masih ada yang mengganjal di pikiran kamu, ungkapin aja. Pak Rifat siap mendengarkan. Pak, kenapa ya? Sekarang keluarga Anissa jadi susah begini. Anissa nggak punya rumah lagi. Tante Taskia ada di penjara. Memangnya salah Anissa apa? Sampai keluarga Anissa jadi menderita seperti ini. Anissa, justru Anissa nggak salah. Nggak salah. Justru Allah sayang sama Anissa dan keluarga Anissa. Dengan itu, Allah memberikan cobaan. Allah ingin tahu apa Anissa mampu menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anissa mau dengerin cerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Mau, Pak. Begini ceritanya. Ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Setelah Nabi Muhammad berumur 5 tahun, Nabi Muhammad diberikan cobaan dari Allah. Ibunda tercintanya dipanggil ke rahmatullah. Subhanallah, begitu beratnya cobaan yang diberikan. Tapi Nabi Muhammad masih tetap tegar, tetap ikhlas. Setelah Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, seorang pedagang dan saudagar kaya.
Tapi belum di situ cobaan berhenti. Masih ada cobaan yang diberikan oleh Allah. Kakek tersayangnya meninggal, dipanggil ke rahmatullah. Tapi Nabi Muhammad masih tetap tegar, tetap ikhlas, tabah. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya bernama Abu Thalib. Di situ Nabi Muhammad pandai dalam menikmati syukur yang diberikan oleh Allah. Dia menggembala domba, membantu pamannya bekerja. Subhanallah, begitu tabah dan ikhlasnya Nabi Muhammad. Anissa. Anissa ingin jadi seperti Muhammad waktu kecil. Anissa pasti bisa. Kalau Pak Rifat lihat, Anissa itu anak yang soleha. Anak yang tabah dalam menghadapi cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anissa tidak tabah dan tidak bertawakal, Anissa akan tergolong dalam orang-orang seperti dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Seperti ini. Bapak bacain suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apabila kita, wahai manusia, diberikan nikmat oleh Allah dan diberikan rezekinya, maka dia akan berkata, ya Allah, Engkau memuliakan aku. Dan adapun manusia, ketika Allah mengujinya dan tidak memberikannya rezeki, maka manusia itu berkata, Allah menghina aku. Subhanallah. Anissa nggak boleh berbuat seperti itu ya. Anissa mau jadi orang seperti yang ada di dalam ayat itu, Pak. Amin. Karena Pak Rifat yakin kalau Anissa itu anak yang soleha, anak yang tabah dan bertawakal dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai bersyukur atas rezeki yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ujian untuk mempertebal iman. Ya, Anissa ya. Iya, Pak. Tapi kalau Anissa ingat Tante Taskia, Anissa jadi sedih. Pasti di situ Tante Taskia kesepian, gak ada yang menghibur Tante Taskia. Hak, kalau orang yang ada di dalam penjara jajan sama Tante Taskia gimana? Seandainya Tante Taskia bisa keluar cepat dari penjara, karena Anissa kangen banget sama Tante Taskia. Kasihan Anissa. Dia kangen banget sama Taskia. Bagaimanapun juga, aku harus bisa ngeluarin Taskia dari penjara. Walaupun Irsyad nggak mau menerima tawaranku, aku harus melakukan ini buat Anissa. Kalau kamu juga suka sama Rifat, lebih baik kalian segera menikah. Karena Islam itu mengajarkan tidak boleh berpacaran demi menghindari dosa fitnah maupun maksiat. Via, aku datang lagi ke kantor kamu karena aku mau ngasih undangan sama kamu. Jangan lupa datang nanti malam ya. Aku bikin acara buka puasa bersama. Bilangin sama bokap nyokap kamu juga sudah datang ke rumah ya. Pastilah, aku akan ngajak nyokap bokap aku ke sana. Masuk. Permisi Bu, saya mau antar teh untuk tamu Ibu. Loh, memangnya kamu nggak puasa? Via, ngapain puasa? Bikin aku tersiksa, males banget. Astagfirullahaladzim. Terus buat apa kamu ngadain buka puasa bersama? Oh iya, soalnya kalau bulan puasa kayak gini kan semua tempat clubbing tutup. Jadi aku mau bikin pesta sendiri aja di rumah. Sorry tehnya. Sorry ya Via.
kamu bisa bikin teh manis nggak sih? Teh manis harusnya pahit kayak gini. Bener-bener kurang ajar kamu ya. Sengaja kamu sama saya, hah? Mana mungkin tehnya pahit sih, Bu? Soalnya takaran udah pas dan tadi juga air panas udah dicampurin air dingin, jadi mana mungkin kepanasan. Jadi kamu mau bilang kalau saya bohong? Kalau kamu nggak percaya, kamu rasain sendiri nih. Renata! Via, sepertinya kamu harus mengajari OB ini agar dia gak kurang ajar sama kamu. Udah deh, jangan marah-marah terus. Nanti kamu tuh seharian bisa bete, Renata. Udah yuk, kita pindah aja ke ruangan lain. Syad, tolong dibersihin lantainya ya. Baik. Ayo, Ren. Undangan apa itu? Ternyata Renata mau mengadakan pesta di rumahnya. Dia pasti berharap bisa bersosialisasi dengan kalangan atas, supaya dia bisa mencari mangsa yang baru. Pria-pria bodoh yang termakan bujuk rayunya, seperti aku dulu. Kamu tuh nggak bisa ngusir kami dari sini. Ini tuh rumah saya. Sekarang kita lihat siapa yang lebih berkuasa di rumah ini. Semua napi di sini tuh pada jahat sama aku. Tadi aja mereka pada marah-marahin aku, Mas. Gara-gara Renata, keluarga aku jadi menderita. Dia harus aku kasih pelajaran supaya dia kapok dan mau bertobat. Alhamdulillah ya, kita dapat buku-buku baru lagi. Mudah-mudahan dengan buku-buku baru ini, pengetahuan anak-anak akan bertambah lagi. Astagfirullah, Aisyah. Biar kebantuin kamu aja ya. Ini kan berat, nanti kamu keselio lagi. Emangnya mau ditaruh di mana kardusnya? Mau taruh di rak sana, supaya nanti nyusun bukunya nggak bolak-balik. Ayo. Makasih ya, Rifat. Kelihatannya mereka sangat cocok sekali. Masya Allah, aku hampir lupa. Ada apa, Rifat? Saya ada janji sama temen Umi. Maaf, saya harus pergi sekarang. Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, sepertinya Rifat itu masih suka sama kamu. Perasaan yang ada sejak SMA itu belum juga hilang. Umi bisa melihat dari tatapan Rifat sama kamu. Aisyah, kamu juga suka kan sama Rifat? Kalau kamu juga suka sama Rifat, lebih baik kalian segera menikah. Karena Islam itu mengajarkan tidak boleh berpacaran demi menghindari dosa fitnah maupun maksiat. Kalau kamu mau, Umi mau melamar kamu sama orang tua kamu. Umi mewakili keluarganya Rifat karena keluarganya Rifat itu masih ada di luar negeri. Umi, sebenarnya aku menyukai pria lain. Aku suka dengan Pak Irsyad dan bukan Rifat. Pak, saya semirin sepatunya ya. Iya, Pak. Gak mau ah. Pak, saya semirin ya. Tuh, sepatunya udah kotor banget. Kalau aku semirin pasti langsung mengkilat. Bener tuh, Pak. Saya bersihin ya, Pak. Dengar ya, kamu nggak tahu orang lagi pusing apa? Hah? Masa lagi? Hah? Aduh. Bapak jangan kasar gitu dong. Lihat tuh Anissa kesakitan. Pokoknya, Bapak mesti minta maaf sama Anissa.
Ini juga kamu. Bapak jangan kasar ya anak kecil. Bapak punya mulut kan? Bilang baik-baik juga dia pasti ngerti kok, Pak. Ngerti. Kamu tahu diri dong. Siapa sih kamu? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Ansa nggak kenapa-napa kok ya. Sebaiknya kamu nggak usah kerja lagi ya. Tapi Ansa mau bantuin ayah nyari uang biar bisa bayar uang sekolah. Anissa, kalau kamu bekerja di jalan seperti ini, justru ayah tuh jadi nggak tenang. Ayah nggak bisa konsentrasi bekerja. Ayah mohon kamu nurutin kata-kata ayah ya. Ayah lebih senang kalau kamu mau bantu ayah dengan doa. Supaya ayah bisa bekerja dengan baik dan ayah bisa bebasin Tante Taskia. Ansa selalu akan mendoakan ayah sama Tante Taskia. Dan saya yakin Allah pasti akan bantu kita. Tante Taskia! Kau tempatku meminta, kau beriku. Yang kenceng mijitnya. Iya, Mbak. Duh, nggak enak, ah. Nih, pijit nih tangan nih. Yang keras dong. Iya, Mbak. Nggak enak ah. Sini. Pijitin kayak gua. Iya, Mbak. Iya. Mampus. Rasain dia. Taskia, Ada apa, Pak? mulai sekarang kamu bebas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pasti Mas Irsyad udah ngeluarin aku dari penjara. Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ustadz sedang apa di sini? Bu Taskia, Pak Rifat dan pengacaranya yang telah membebaskan Bu Taskia dari penjara. Alhamdulillah ya Allah. Ustadz, Pak Mirza, terima kasih banyak ya. Bu Taskia bisa bebas karena memang tidak ada barang bukti terjadinya pencurian. Saya memang bukan pencuri, Pak. Tapi justru Renata yang telah mencuri semua harta keluarga saya. Ya sudah, sekarang kamu tanda tangani semua berkas-berkas pembebasannya dulu. Setelah itu kita bisa langsung pulang. Silakan, Bu. Makasih, Pak. Ustadz Rifat memang laki-laki yang baik. Beruntung sekali kalau aku bisa dapat suami kayak Ustadz Rifat. Bang Bonteng, yang suka ngagetin orang. Entar kok Anca kena serangan jantung, gimana? Anissa, mungkin maksud Mang Bonteng itu cuma mau bercanda. Kamu jangan marah ya, sayang. Anissa, Pak Rifat punya kejutan buat kamu. Kejutan apaan, Pak Rifat? Tante Taskia?
Tante Taskia, Tante Taskia udah bebas. Iya, sayang. Alhamdulillah Taskia, akhirnya kamu bebas juga. Hore, Tante Taskia udah bebas. Anca kangen banget sama Tante Taskia. Iya, sayang. Tante juga kangen banget sama kamu. Taskia, alhamdulillah kamu udah bebas. Ibu Taskia, alhamdulillah. Saya seneng banget Ibu udah keluar dari penjara. Taskia, gimana kamu bisa bebas? Apa Renata mencabut tuntutannya? Tadi Ustadz Rifat datang ke polisi. Dan dia yang membebaskan saya sama pengacaranya. Terima kasih, Makasih ya. Ayah sama Ustazah kompak banget. Rifat, makasih banyak ya. Kamu udah mau nolong Bu Taskia untuk keluar dari penjara. Makasih banget. Pak Irsyad, saya minta maaf kalau saya sudah lancang. Saya mengeluarkan Taskia dari penjara karena saya tidak mau melihat Anissa dan yang lainnya sedih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan tidak salah. Nggak apa-apa kok, saya bisa ngerti. Sekali lagi saya ucapin terima kasih karena bebasin adik saya, Taskia. Dan sekarang keluarga saya bisa kumpul lagi. Udah azan. Alhamdulillah. Ayo semuanya kita sama-sama buka puasa ya. Ayo, Taskia. Anak-anak, sebelum kita berbuka puasa, kita akan berdoa bersama-sama. Kali ini yang akan memimpin doa adalah Anissa. Baik, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Neng, madang. Ustadz, sebagai rasa terima kasih saya, nanti pas sahur saya akan membuatkan minuman spesial ya buat Ustadz. Terima kasih Taskia. Sekarang pesantren kita punya pahlawan baru, Ustadz Rifat. Kalau gitu, nanti saya bikinin makanan spesial ya buat sahurnya Pak Rifat. Sekarang Aisyah ikut-ikutan muji Rifat. Semua orang begitu perhatian sama Rifat. Nggak ada yang peduli sama aku. Karena memang aku nggak berguna. Dan ini semua tuh gara-gara Renata. Acara buka puasa di rumah Renata diadakan malam ini. Aku harus buru-buru ke sana buat ngasih pelajaran sama Renata. Beberapa waktu yang lalu, rumah ini adalah milik saya dan Renata. Yang dulu masih pacaran sama saya. Dia merebut semua harta saya. Dan tanpa sepengetahuan saya, dia mengalihkan semua harta saya menjadi atas nama Renata. Kau tempatku meminta, kau beriku. Alhamdulillah. Bang Bonteng mau kemana? Ya, Bang Bonteng kan tadi ngeliat Kak bawa gas, buru-buru mau beli isi gas. Soalnya disuruh Umi mau dipakai masak sama Neng Salma, katanya buat masak sahur gitu. Bang Bonteng, saya mau pergi juga. Saya boleh ikut nggak? Ya lumayan kan buat ngirit ongkos. Boleh dah, tapi di belakang sono. Enggak, masuk dah. Ayo. Oh iya.
Ini gara-gara Gembul nggak masuk kita direpot. Mana ini? Permisi, Pak. Ya. Pak, saya bisa nggak jadi pegawai catering untuk malam ini aja, Pak. Kebetulan saya lagi butuh uang dan saya ngerti kok soal catering, Pak. Kebetulan, memang kami butuh karyawan sekarang. Terima kasih ya, Pak. Bentar ya. Ini seragam kami, mudah-mudahan pas buat kamu ya. Oke, terima kasih ya, Pak. Silakan. Terima kasih sudah datang ya. Via, terima kasih ya sudah datang. Aku senang banget ya kamu bisa datang. Ada Renata sama Via. Aku nggak boleh sampai ketahuan sama mereka. Ayah mana sih? Dari tadi Ansa nyariin, ayah nggak ada. Neng Anissa. Ngapa bengong di situ? Lagi ini ya, nyariin duit kehilangan ya? Sini, Mang Bonteng. Manggil. Ya. Mang Bonteng, Anissa lagi nyari ayah, bukan uang. Lagian siapa yang punya uang, Mang Bonteng? Gimana sih Neng Anissa? Pan Mang Bonteng udah sering bilang kalau Mang Bonteng itu nggak budek. Jangan teriak-teriak ngomongnya. Udah tahu nyari ayah kan? Ayah ke rumah yang lama. Mang Bonteng baru nganterin tadi. Hah? Ke rumah lama? Itu kan rumah Tante Renata. Mau ngapain ayah ke situ? Ya, ompong. Ngapain? Anissa, kamu kenapa? Kayaknya ketakutan banget. Iya, Anissa. Anissa takut karena ayah ke rumah Tante Renata. Anissa takut ayah kenapa-napa. Waktu itu Tante Taskia masuk rumah Tante Renata. Terus Tante Renata masukin Tante Taskia ke penjara. Jangan sampai ayah juga dimasukin penjara. Mendingan kita minta tolong aja tuh sama Mang Bonteng. Siapa tahu Mang Bonteng mau nolongin kita. Iya kan Anissa? Mang Bonteng, anterin Anissa ke rumah lama ya. Dibilangin ayah di rumah yang lama. Udah dah kalau nggak percaya, Mang Bonteng anterin. Ayo dah, balik. Balik naik mobil, ayo. Yuk, yaudah yuk. Ayo Didot, yuk. Mas, sini Mas. Gawat, pasti Via ngeliat aku. Sekarang kebongkar deh semua rencana aku. Mas, sini. Cuma ada satu. Alhamdulillah, ternyata Via nggak kenalin aku. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam. Sekarang kita akan memulai acara makan malamnya. Tapi sebelumnya, Bu Renata dan Bu Mirna akan memberi kata sambutan. Ini saatnya aku beraksi. Hei Pak, jangan pergi sini. Ayo pergi dari sini. Waduh, Pak Muklis, sehat baik Pak. Oh, Pak botak. Nggak tahu nih, mobil totonya mogok, minta dorong kali ya. Bah, macam mana pula orang ini? Dasar budak. Orang bicara apa, jawabnya apa? Bah, ini mobil minta dorong, Bah. Ya udah, saya bantuin dorong ya. Setelah itu pergi dari sini. Bah, kita dikerjain sama si budak torek ini. Ya, ayo dah, yuk. Emang enak dikerjain. Enak kita dikerjain sama si budak torek ini. Kami sengaja membuat acara ini untuk mengikat tali silaturahmi pada kalian semua. Semoga saja setelah acara ini kita semakin akrab. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa bekerja sama dalam proyek ke depannya. Terima kasih. Irsyad, ngapain kamu kesini? Kalian semua pasti bingung kenapa saya bisa berada di sini. Perkenalkan, nama saya Irsyad. Beberapa waktu yang lalu, rumah ini adalah milik saya dan Renata.
yang dulu masih pacaran sama saya. Dia merebut semua harta saya. Dan tanpa sepengetahuan saya, dia mengalihkan semua harta saya menjadi atas nama Renata. Dan setelah itu, Renata dan ibunya Tante Mirna mengusir saya dari rumah saya sendiri. Itu semua bohong. Ibu-ibu, bapak-bapak itu semua tidak benar. Apa yang dia katakan itu hanya bohong semuanya. Satpam! 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 Iksan, bawa anak ini keluar. Kalau tidak akan dibawa ke kantor polisi. Biar mereka meringkuk di dalam penjara. Kau tempatku meminta, kau beriku. Kaget. Hidup tadi gasnya bunyi kenceng. Kaget. Makasih ya. Aduh. Wah, banyak nih kayaknya nih. Nih. Wah, warokok tuh. Nah, tuh. Si budak kampret ini rupanya masih tahu arti dari kesetiakawanan sosial. Aduh. Jatuh. Aduh. Wah, dia yang kena. Pingsan, tinggal. Saya kesini cuma ingin memperingatkan kalian semua. Jangan pernah kalian bekerja sama dia, apalagi memacari Renata. Karena dia akan menguras semua harta kalian. Dulu sewaktu Vino, mantan pacar Renata, memperingatkan saya juga nggak percaya. Sebab itu saya nggak mau kalau kalian menjadi mangsa berikutnya Renata. Itu semua tidak benar. Kami tidak jahat. Dia yang jahat. Dia yang mau jahatin keluarga saya. Dia yang salah. Satpam! 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 Ya, Bu. Kalian kemana aja? Cepat tangkap orang ini. Ayo! Baik, Bu. Ayo, Pak. Lari kemana lu, ha? Cepat telepon polisi, Renata! Hirsha, kembalikan handphone. Kembalikan! Renata, aku nggak akan ngebiarin kamu ngejeblosin aku ke penjara. Diam! Bang Botek! Iksan, bawa anak ini keluar. Kalau tidak akan dibawa ke kantor polisi. Biar mereka meringkuk di dalam penjara. Ustazah Aisyah lagi ngeliat apaan sih? Ustazah lagi nyariin Disti, Anissa, sama Zizi. Kalian tahu nggak mereka kemana? Tadi sih kita lihat Anissa sama yang lainnya pergi sama Mang Bonteng. Pak Bejo sama Didot juga ikutan. Kalau nggak salah dengar juga ya, katanya sih Anissa nyusulin ayahnya yang lagi pergi. Iya Ustazah. Ya Allah, Anissa berani banget sih. Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana Hirsha? Apa kamu mau kalau anak kamu di penjara? Oke. Aku akan pergi dari sini. Tapi kamu lepasin anak-anak itu dulu. Oke. Satpam, seret dia keluar. Ibu. Ayo, keluar. Sini, cepat. Belum makan. Belum minum. Masa udah. Maafkan ya atas kejadian tadi. Kalau boleh saya cerita, sebenarnya orang yang tadi dia Irsyad. Dulu dia pernah mengejar-ngejar saya selama bertahun-tahun. Tapi selama itu saya selalu menolak cintanya. Jadi mungkin dia stres atau sesuatu terjadi sama dia. Ya, secara perusahaannya Irsyad juga mulai bangkrut, sementara perusahaan saya semakin berkembang pesat. Cepat keluar kalian dari sini. Awas. Kalau masih tembakan itu kalian, saya tidak akan ngampunin kalian. Berarti kalian? Kalian semua tidak sama. Ayo, Beraninya mana kecil. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa
kulihat selain hanya kau tempatku meminta, kau beriku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Ustazah lega banget kalian nanti pulang juga. Kenapa sih kalian gak bilang-bilang sama Ustazah kalau mau pergi? Ustazah, maafin kita ya. Karena kita, Ustazah jadi khawatir. Habisnya tadi kita buru-buru, jadi kita nggak sempat minta izin sama Ustazah. Tapi lain kali kalau mau pergi kemanapun, ngomongnya sama Ustazah. Iya, Ustazah. Ayah, maafin Anissa ya. Karena Anissa udah gagalin rencana ayah. Tadi Anissa nekat untuk nolongin ayah. Tapi semuanya malah jadi kacau. Nggak apa-apa kok sayang. Justru kamu sama teman-teman kamu tuh udah nolongin ayah. Pak Irsyad kenapa? Kok mukanya babak belur gitu? Ya sebentar ya, saya ambil obat dulu. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ustaz Rifat kenapa ya? Kayaknya lagi sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz kelihatannya murung banget. Kalau lagi ada masalah, jangan dipendam sendiri. Nggak baik. Ustadz, kalau emang benar Ustadz lagi ada masalah, saya nggak keberatan kok Ustadz cerita sama saya. Siapa tahu aja saya bisa bantu. Toh selama ini kan Ustadz selalu bantu saya. Nah, sekarang giliran saya untuk bantu Ustadz. Kamu benar. Sebaiknya aku tidak menyimpan masalahku sendiri. Selama ini, aku selalu mencintai Aisyah. Tapi sepertinya aku sulit untuk mendapatkan dia. Karena kalau aku lihat belakangan ini, Aisyah dekat sekali dengan Irsyad kakak kamu. Jadi Ustadz suka sama Ustazah Aisyah. Padahal selama ini aku suka sama kamu, Ustadz. Ya Allah. Yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku. Ini Pak Rifat terus-terusan mendekati Ustazah Aisyah. Anissa nggak mau. Kalau Pak Rifat mau sama Ustazah Aisyah, Anissa nggak mau. Ya Allah, jika Ustadz Rifat memang jodohku, tolong dekatkan ia padaku ya Allah. Walau dia ngumpet di mana ke ujung dunia, kita tetap akan dapetin dia. Sekarang kita geledah pesantren ini. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering